Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi tentang retur dan resiko portofolio. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Risti Kayananda dengan NIM 330. Saya Zikria Aulia, NIM 196. Saya Friendly Pasangmas, NIM 312. Saya Bimo Febrian Kalisto, NIM 316. Saya Nina Syarifah dengan NIM 328. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke retur portofolio. Nah, untuk retur portofolio sendiri itu merupakan kemungkinan perbedaan antara retur aktual yang diterima dengan retur yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaan, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi. Yang pertama itu ada resiko suku bunga, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko inflasi, yang keempat ada resiko bisnis, yang kelima ada resiko finansial, keenam ada resiko likuiditas, yang ketujuh ada resiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir ada resiko negara. Nah, yang selanjutnya resiko portofolio itu sendiri adalah varian retur sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Nah, secara umum resiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Nah, persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko di dalam portofolio ialah retur untuk masing-masing sekuritas tidak berkolerasi secara positif dan sempurna. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang portofolio dengan dua aktiva. Jadi, portofolio dengan dua aktiva ini kombinasi dari dua aset keuangan yang tujuannya untuk pembentukan keuntungan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai dengan preferensi investor. Komponen utama dalam portofolio dua aktiva ini terdiri dari aktiva 1 atau aset A, misalnya saham perusahaan teknologi, aktiva 2 atau aset B, misalnya obligasi atau pemerintah. Terus racun dari portofolio dengan dua aktiva ini dihitung dengan menggunakan formula E dalam kurung RP tutup kurung sama dengan WAE dalam kurung RA plus WBE dalam kurung RB. Jadi penjelasannya kayak RP itu sama dengan racun ekspektasi portofolio, WA itu proporsi dana yang diinvestasikan dalam aset A, WB itu proporsi dana yang diinvestasikan dalam aset B, ERA itu racun ekspektasi aset A, ERB itu racun ekspektasi aset B. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang kovarian dengan cara probabilitas. Nah, kovarian ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan bagaimana dua variabel bergerak bersama. Pertama ada rumus kovarian dengan cara probabilitas. Nah, kovarian antara dua variabel acak X dan Y dengan distribusi probabilitas tertentu dihitung dengan rumus of XY sama dengan X min X terus Y min Y. Terus ada contoh perhitungan kovarian dengan probabilitas itu jadi misalkan terdapat dua aset A dan B dengan racun dalam 3 skenario ekonomi, yaitu baik, normal, dan buruk. Jadi ada probabilitasnya masing-masing di situ. Terus ada yang terakhir ada interpretasi kovarian. Jadi jika kovarian kurang lebih dari 0,
racun kedua aset bergerak searah. Kalau kurang dari 0, racun kedua aset bergerak berlawanan arah. Jika kovarian sama dengan 0, tidak ada hubungan linear antara racun kedua aset. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kovarian menggunakan data historis. Jadi kovarian yang dihitung dengan menggunakan data historis itu dapat dilakukan dengan rumus kovarian retur antara saham A dan saham B sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga B atau kurung buka return masa depan saham A, kondisi ke I dikurangi return expectation saham A. Terus dikali kurung buka return masa depan saham B, kondisi ke I dikurangi return ekspektasi saham B. Kurung tutup yang dibagi dengan jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar. Minimal 30 observasi dan untuk sampel kecil digunakan terus dibagi N/1. N-1. Kemudian yang keempat itu ada koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua varian relatif terhadap masing-masing deviasinya. Dapat dihitung dengan rumus koefisien korelasi antara retur A dan RB sama dengan kovarian antara retur RA dan RB dibagi dengan simpangan baku dari retur RA dikali dengan simpangan baku dari retur RB. Yang kelima itu ada portofolio dengan banyak aktiva. Jadi portofolio dengan banyak aktiva itu mengacu pada kumpulan investasi yang terdiri dari lebih dari 2 aset atau instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana atau aset lainnya. Nah, dalam konteks investasi, tujuan dari membentuk portofolio dengan banyak aktiva itu adalah untuk diversifikasi, yaitu mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan return secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko total. Jadi apa sih risiko total itu? Nah, risiko total ini dalam portofolio investasi mencakup dua komponen utama. Yang pertama ada risiko sistematis, dan yang kedua ada risiko tidak sistematis. Nah, risiko sistematis ini adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar. Jadi, seperti perubahan suku bunga atau inflasi, dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis adalah risiko yang spesifik terhadap perusahaan atau industri tertentu dan dapat dikurangi melalui diversifikasi portofolio. Nah, contoh dari risiko total ini, misalnya kamu memiliki 2 investasi saham, dan jika pasar mengalami resesi, keduanya bisa turun nilainya. Tapi jika hanya perusahaan teknologi yang mengalami masalah produksi, itu adalah risiko tidak sistematis yang bisa dikurangi dengan berinvestasi di sektor yang berbeda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diversifikasi. Jadi diversifikasi ini adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran investasi ke berbagai aset atau instrumen untuk mengurangi risiko total dengan menggabungkan berbagai aset yang memiliki korelasi rendah atau negatif. Investor ini dapat meminimalkan risiko tidak sistematis dan mencapai portofolio yang lebih stabil. Nah, contoh diversifikasi ini, misalnya investor mempunyai 1 juta dan dia menaruh di saham teknologi sebanyak 1 juta semuanya itu, dan membaginya ke saham teknologi, saham perbankan, dan obligasi pemerintah. Nah, jika saham teknologi turun, keuntungan dari saham perbankan atau obligasi bisa menyeimbangkan kerugian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, menyambung penjelasan tentang diversifikasi. Jadi diversifikasi ini ada 3 jenis. Ada diversifikasi dengan banyak aktiva, diversifikasi secara random, dan juga diversifikasi Markowitz. Nah, yang pertama diversifikasi dengan banyak aktiva. Jadi diversifikasi ini dilakukan dengan cara menanam modal investasi pada berbagai jenis aktiva. Contohnya nih, seperti aktiva saham, emas, uang tunai, dan obligasi. Nah, mengikuti hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, berarti semakin dekat rata-rata sampel dengan nilai ekspektasi dari populasi.
Asumsi yang digunakan pada diversifikasi dengan banyak aktiva ini adalah bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas itu secara statistik adalah independen, yang artinya bahwa tingkat hasil untuk suatu sekuritas itu tidak dipengaruhi oleh tingkat hasil sekuritas yang lain. Lalu yang kedua ada diversifikasi secara random. Jadi diversifikasi ini merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan. Jadi investor hanya memilih sekuritas tersebut secara acak. Tujuan dari diversifikasi random ini adalah untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi dengan cara menyebarkan investasi ke berbagai aset yang tidak berkorelasi secara acak. Lalu tujuan lainnya adalah menghindari konsentrasi risiko pada satu jenis aset atau sektor tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan kerugian yang besar. Lalu yang ketiga ada diversifikasi secara Markowitz. Jadi diversifikasi ini merupakan pembentukan portofolio dengan mempertimbangkan kovarian dan koefisien korelasi negatif antar aset agar dapat menurunkan risiko portofolio. Nah, koefisien korelasi ini adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif antara dua variabel. Nah, dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejauh mana return dari suatu sekuritas berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, metode Markowitz ini menggunakan sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari plus 1, yang dipercaya akan menurunkan risiko portofolio. Jadi semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, akan semakin kecil risikonya. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.